Kerja cari seorang, lamaran bikin seorang, pas kerja Dipajakin. wakil rakyat Pak ya, 2 periode. Ya, menurut kita ini apa, bagaimana wakil rakyat itu bisa bekerja sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan apa kewajibannya Pak? Mundah minum air mahakam itu ada jadi orang Tenggarong. Ya, dan pasti akan kembali lagi. Ya. Oh, kira rasain dulu pernah ada Pak. Harus. Jembatannya Pak ya? Ya, harus ada yang menjembatani, harusnya NPWP. Nomor piro, wani piro. Nah, ini itu, yang santai aja Pak. Assalamualaikum semuanya, salam waras sanak Nusantara. Kita jumpa lagi di kawan kisah ini, lawas sih Pak kawan kisah nih Pak. Iya. Karena narasumbernya kan saya banyak ngeplok nih. Baru ini kawan kisah di mudah-mudahan dari sini hidup Pak ya. Amin, amin. Hari ini kita lagi ngobrol dengan sosok yang tokoh masyarakat di Kukar Pak ya, Tenggarong, yang udah malang bintang di dunia usaha, sosial, dan berpolitikan juga Pak ya. Assalamualaikum Pak Marwan. Waalaikumsalam. Ya. Pak Marwan siapa nih Kak? Boleh tahu namanya? Nama saya sebenarnya pendek, Marwan gitu aja. Gitu aja? Oke. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Apa kesibukan sekarang? Hari ini masih seperti dunia yang kemarin-kemarin. Ngurusin masyarakat, ya sambil berusaha kecil-kecilan tuh cari beras lah. Ah ya. Yang penting tuh Pak, itu paling penting tuh. Dapur rumah lu Pak ya. Ya, bilang Apa usahanya Pak? Saya di kuliner. Kuliner ya, F&B. Kuliner ya, kemudian ya kebetulan istri basicnya memang hobi masak. Hobi masak ya. Hobi masak, jadi akhirnya udah coba diseriusin. Ya. Sama Pak. Saya juga istri hobi masak, kuliner juga. Saya Keju Kartini Pak. Oh, di Kartini? Ya. Kapan-kapan saya mampir. Siap. Nah, nanti juga kami ke sana. Di mana usaha kita? Di Pasar Tenggarong ada, Ada. di Gang Kubur ada. Nah, lagi rencana membuka beberapa outlet. Tapi cari pekerjaannya sini susah. Oh iya Pak, itu PRSDM. Ya. Apa usahanya Pak? Kuliner apa ini? Tradisional. Tradisional khas Sulawesi Selatan. Oke, saya tebak coto kayaknya. Betul. Wes, itu favorit saya itu Pak. Karena Iya. Tapi kan kesahan soal Kukar Pak ya, Tenggarong. Saya Iya. lihat kita kan sekarang usia berapa Pak? Mohon maaf. Udah 53 jalan 54 lah. 3 dan 54 ya. Berarti udah merasakan era 80 70-an Pak ya. Ya, era kan? 80 90-an lah. 90-an ya. Apa yang kita lihat membedakan Tenggarong dulu dengan wayah nih Pak, yang sekarang nih? Apa ya kira-kira ya? Kalau cerita Tenggarong ini sebenarnya sih nggak ada juga terlalu banyak yang berubah ya. Cuma kalau dulu saya merasa bahwa kalau Tenggarong ini kan adem, aman. Dulu ya? Ya dulu. Jalan nggak ya? Tahun 80-an itu, apa 90-an ya, atau 90-an, 2000-an tuh Tenggarongnya enak. Mau naruh apa aja depan rumah nggak apa-apa. Aman Pak ya? Aman. Ya. Itu. Nah, kalau sekarang gitu kan, ya nggak juga sih, masih juga aman. Cuma kalau naruh apa-apa udah mulai banyak. Was-was ya? Was-was ya. lawang lupa ngunci, lupa tutup, takut. Kalau bahari, lawang ditutup juga masih kepikiran perasaan aman. Ya. Ini perasaan. Ya, kita merasa. Jadi kalau jadi warga yang baik itu kan, kalau kita merasa nyaman, merasa aman, diam di satu odah itu Pak enak. Ya. Itu yang dicari Pak. Itu saya ingat almarhum bapak saya juga bilang kan, beliau kan merantau udah sampai ke Tarakan, Balikpapan, kemanapun lah ya. Tenggarong ini paling aman cari. Aman. Dan itu waktu tahun 2000, awal 2000-an. Ya, awal 2000-an. Itu paling aman. Ya emang, saya pun lama di sini Pak. Nah, perasaan aman dan nyaman itu ya harusnya sampai hari ini masih. Harusnya seperti itu Pak. Harusnya masih. Sehingga kalau hari ini saya berpikir bahwa Tenggarong masih jadi tempat yang paling aman dan nyaman untuk tempat kita tinggal. Betul. Kayak saya betah. Ada bahkan ada ucapan tuh, mundah minum air mahakam tuh ada jadi orang Tenggarong.
Ya, dan pasti akan kembali lagi. Gitu kan. Tapi kalau hari ini kalau kita minum kopi di tempat Pak Helmi, pasti kembali lagi. Kembali lagi, Pak. Kembali Oh, saya lagi. dari awal pembukaan ke sini, sering balik saya. Saya baru coba kopi Menyapa. menyapa, oh, enak sekali. Rasa apa itu, enak Pak? sekali. Rasa gula aren ya. Oh, kira rasa yang dulu pernah ada, Pak. Oke, jadi kenyamanan dulu dan sekarang itu, dulu tuh emang lebih adem, Pak ya. Dan Ya, aman ya. saya, Sekarang kalau saya merasa beberapa periode pemerintahan ya memang dulu Ya. dulu adem, Ya. dulu enak, dulu nyaman ya. Bukan berarti hari ini nggak enak juga. Gitu. Ya. Cuma ada yang berubah. suasana kayaknya, Pak ya. Suasananya lebih ramai dan lebih maju lah dibanding yang dulu. Gitu. Oke, itu para penonton paham lah berubah seperti apa. Orang tua pasti paham, Pak ya. Ya. Itu bagaimana. Kita masuk ke budaya nih, Pak ya. Ya. Budaya etam ini kan Kutai, kan Sukar, Pak ya. Ada Kutai, ada Dayak, Pak ya. Ya. Banjar juga. Menurut kita budaya itu seperti apa dan bagaimana biar berdaya tuh, Pak. Budaya bukan sekedar ada, tapi jadi kehidupan masyarakat tuh. Nah, jangan sampai hilang lah gitu, nah. Identitas etam Kutai nih. Jujur. Budaya itu adalah kebiasaan turun-temurun. Yes. Jadi kebiasaan yang sering kita lakukan terus berulang itu sehingga menjadi budaya. Ya, mek etam bahari, Pak ya. Ya. Jadi sehingga siapapun yang datang ke sini, siapapun yang diam di sini memang harusnya menghormati budaya setempat. Ya. Orang Kutai itu kan orang yang Ramah menurut sekali. saya adalah ramah, menerima kehadiran semua orang, tidak pernah mempersoalkan orang lain. Ya. Lain kisah kalau diganggu juga. Ah, bujur. Itu segalanya, Pak. Kalau Diganggu diganggu pasti dia akan merasa terganggu. Ya. Nah, sebagai siapapun yang datang mencari penghidupan di sini memang selayaknya harus saling menghormati dan menghargai budaya setempat. Toleransi, Pak ya. Ya. Menurut saya budaya Kutai itu budaya yang terbaik. Wah, luar biasa, Pak. Budaya yang terbaik. Kita kan kerajaan tertua, Pak ya, di sini, Pak ya. Kental sekali budayanya tuh. Jadi harusnya tuh anak-anak muda tuh ya bangga lah dengan budaya etam Sorong. Iya dong. Ya. Salah satu menjadi kebanggaan itu harusnya ya kita terapkan hari-hari. Ya. Jadi Kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan positif, itu harus kita lakukan. Jadi kami sendiri kan sekarang lagi fokus Pak, melestarikan permainan tradisional, Pak. Kayak begasing, belogo, enggrang. Nah, itu Jadi, sudah hampir hilang di kikis iya. zaman. Abis Anak-anak main sekarang HP, begitu. Pak. Makanya itu. Makanya hak le, yuk main lah. Agak bahari kan begitu. Pak, Cocok. ya. Nah. Dia sesekali kau Pak main gasing bareng. Kawannya harus belajar lagi begasing ini kan. Totok ya, Pak. Kalau hanya sekedar anu aja masih kalah aja. Tapi iya. kalau bertanding tegaknya Andi. harus banyak belajar lagi nih. Yang ringan-ringan dulu, ya kan. Ya. Perasaan lu setiap era tuh ada. Ada. Cuma tiga ini, Pak. Saya inginnya tuh bukan sekedar pas setahun sekali. Tapi kalau bisa tuh jadi tiga tambahan, nah, tambah ada main ajakan, main sembunyian. Nah, itu kan tiap hari, Pak. Mulangnya pas mek ngiau atau pas maghrib. Ayah para maghrib. Bos sapu mek nih. Ya. Inginnya seperti itu lagi, Pak. Jadi Baik itu baik. Harus dilestarikan ya. ketergantungan gadget pun agak berkurang, anak. Kita nggak bisa ngilangkan. Cuma itu bisa alternatif lah, Pak ya. Dan saya kira kita semua bertanggung jawab untuk Ya. menghidupkan kembali. Betul sekali, harusnya itu. Kita harus hidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan baik, itu akan mengurangi ketergantungan anak-anak terhadap gadget ya. Itu kan banyak keluhan orang tua, Pak ya. Jujur. Ya. Udahan aja, Hak. Kita sama-sama teman muda ini, Pak ya. Terus kita mencoba ke pendidikan, Pak. Ya. Pendidikan ini kan etam ini wajib 12 tahun, Pak ya. 9 tahun 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun ya. Ya. Kan saya lihat pendidikan itu anak dari SD, SMP, SMA. Cuma udah lulus sudah berubah, Pak. Sama kayak cita-cita. Waktu SD tanya pilot, astronot, segala apa. Seiring waktu berubah. Berubah. Hebat. Dan itu pun tidak menentukan kesuksesan anak ke depannya, Pak ya. Ya kan? Sebagai dasar iya. Nah, Ya. jadi menurut kita apa yang tidak ada di sekolah tapi menjadi hal penting buat kita di masa depan, Pak. Kalau saya sih memahaminya begini. Ya. Pendidikan itu hari ini kan orang merasa bahwa kalau datang sekolah masuk pagi kemudian sampai siang mulang empai balik lagi tiap hari bolak-balik hanya rutinitas untuk Betul. belajar. Nah, yang agak hilang dari kita hari ini bagaimana kita
pendidik itu mendidik. Jadi bukan hanya sekedar mengajar. Ya. Kalau mengajar itu menurut saya rutinitas. Iya. Tapi bagaimana mendidik? Nah, jangan heran kalau hari ini misalnya anak-anak di betika, kalau bahari lalu hadapan orang tua, Oh iya. wah ini shoot bolak-balik ninja Pak ya. Nah itu menurut saya adalah etika kurang. Berarti karakter Pak ya. Karakter. Ya. Pendidikan tuh karakter. Ya. Bagaimana kita mendidik. Jadi pekerti Pak ya. Tidak hanya sekedar mengajar. Ya, itu basic sekali Pak ya. Ya. Attitude jatuhnya. Nah kalau itu hilang dari karakter anak-anak kita, ya kedepannya saya mengkhawatirkan masa depan anak-anak kita tadi itu. Ya. Nah kalau karena itu saya menghimbau, kalau bisa mengajar dan mendidik. Mengarahkan Ya, kalau mengajar dan mendidik disatukan, maka kita bisa mendapatkan sumber daya manusia yang berkarakter, sumber daya manusia yang saling menghormati, menghargai. Ya saya kan gini Pak ya. Bahar itu kan yang pasti tanya tuh guru jelaskan. Ya. Ngerti nggak anak-anak? Ngerti. Pasti tanya Paham berdiaman. nih. Ya. Paham. Pasti tanya berdiaman kan Pak. Ya. Nah, saat kita mau bertanya, itu teman ngejat, wah lihat apa. Padahal bertanya tuh kelihatan cari ilmu Pak ya. Bujur. Nah, itu bagaimana? Itu dulu Pak atau sekarang nih ya tuh. Kayak mana? Maksudnya orang bertanya itu kan diapresiasi kan. Harusnya. Ya, harusnya kan. Harusnya. Ya. Kalau dia bertanya gak mana nggak tahu. Ya, kalau dia bertanya begitu, kalau aku yang bertanya punya. Baru nggak dingin tuh. Disuruh bertanya dia ada, begitu saya yang bertanya. Itu lalu berdiaman berapa kali buku. Wah, itu keringatan kita. Mana. Jadi itu sepertinya ada yang miss itu Pak ya. Ya, jadi kembali lagi bahwa dunia pendidikan itu tidak hanya rutinitas mengajar, tapi bagaimana kita mendidik. Ya. Nah, penting. Menurut saya penting sekali bagaimana pendidikan karakter. Karena itu yang dipakai hingga dunia kerja, dunia usaha sampai sosial Pak ya. Ya. Kan kalau hanya untuk sekedar proses belajar mengajar, Ya. wah ini sumbernya banyak. Banyak, ES kan canggih sekali. Ya, bisa AI, bisa Google, gitu kan. Bisa dia dengan main internet dia bisa banyak pengetahuan yang dia dapat. Iya, sikap dan Ya, karakter tapi itu. sikap, Sosial. karakter, budi pekerti, Ya. itu harusnya kita tanamkan mulai awal. Betul. Tuh AI belum ada Pak ya. Mau kalau karakter atau apa tuh ya tahu madai mah. Ya, makanya bunyi orang juga belajar, terus ada gurunya. Iya. Digugur dan ditiru. Ya. Jangan belajar dengan sumber yang belum Ah. jelas gitu kan. Tuh baru belajar sedikit Pak, keluarnya ngeri Pak. Wah ini Pak. Kalau dapatkan pengetahuan bolehlah kita dengan sumber Oke, yang banyak. referensi gitu kan. Pak ya. Oke Pak. Kita masuk ke rasa kebersamaan nih Pak. Ya. Saya melihat kegiatan dulu dengan sekarang ya. Dulu tuh tegaknya tuh dengan tetangga tuh, makanya ada bilang tuh apa-apa tuh baik dengan tetangga Pak ya. Ya. Rasa kebersamaan atau apa tuh. Bahkan ada sebutan tuh mun mati tanggawa yang gotong dia. Ya. Nah, makanya harus lebih baik. Keluarga jauh Ya, mesti. jauh kan, kayak harus berlutut. Mun sekarang kan saya lihat dinamikanya aku awak-awak Bah. Banyak Ada rasa yang hilang. Ya, Ada rasa yang hilang. Tetangganya tegak jauh. Buat Padahal tetangga bersebelahan. ditegur sapa. Ah, Buat tetangga saling nutup lawang, nutup Bahagia. pagar. Ah. Nah menurut saya ya sebagai manusia itu hidup kan makhluk sosial ya. ya betul. Nah sebagai makhluk sosial ya sudah sewajarnya kita harus baik sama tetangga. Iya, kodratnya seperti Ya, itu Pak. baik sama warga, baik sama lingkungan. Ya karena tadi itu kalau ada apa-apa yang paling parah itu tidak Iya, jujur. keluarga di sana jauh masih. Iya. Ya. Tunggu kabar berapa menit tuh. Iya kalau pas lagi Iya. cepat misal kalau ada apa-apa gitu. Iya. Jauhkan malam misalnya kebakaran, Iya. Tetangga, ada betul. musibah, ya tetangga yang Iya. paling parah. Jujur. Iya. Jadi saya itu wajib ke tetangga Pak ya. Wajib sebagai benar. makhluk yang manusia sebagai makhluk sosial memang sudah seharusnya. Ya. Kita butuh orang lain. Nah, jangan merasa bahwa hari ini kita hebat, hari ini kita mampu, didapat le. Iya Rahim. Manusia itu tetap perlu orang lain. Nah, Iya. Manusia pasti butuh orang lain. Nah, maka Memang karena itu. itu menurut saya, ayo kita galakkan lagi. Ya, gotong royong Pak. ya. Gotong royong. Gotong Itu udah hilang. Wah, hari ini orang gotong royong tuh nunggu anggaran pemerintah dulu, mana nyendak tuh Iya, nyempersakan paret iya, muka mana. jujur tuh. Padahal tuh udah ada di ideologi itu dari awal Pancasila. Ya, jadi sudah Gotong tahu royong. aja pemerintah dia membersihkan paret banyak. Padahal ini kan kewajiban kita. Begitu banjir baru repot. Nah ya, baru nyalakan sana sini Pak ya. Nyalakan RT lah, nyalakan lurah. Padahal itu kan harusnya ditanggung jawab bersama. Gitu. Berarti itu mungkin soal komunikasi Pak.
kan ada program kebersihan atau apa tuh PRT nyampe lurah nyampe ke RT, RT main keluarga, Ya. bagaimana penyampainya yang baik, waktu free Betul, mereka kapan kan Pak, kan mereka kerja juga kan Pak, cari Ya. nafkah kan. Apalagi hari ini kan orang berpikir bahwa anggaran RT bupati kita naikkan 150 Nah, juta RT. Lalu masyarakat berpikir, ada aja pitisnya, Iya. gampang ano. Nah, harusnya ini komunikasi itu penting. Betul. Penggunaan 150 juta seperti apa, terus kewajiban warga seperti apa. Nah, menurut saya boleh anggaran 150 juta, tapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Menurut saya sih anunya transparansi Pak. Ya, Masyarakat percaya kalau transparansi itu jelas uangnya Ya. dari mana dan buat apa, ya kan? masyarakat merasakan dampaknya. Betul, mereka merasa dari bagian dari itu, ya kan? Setuju. Itu sih transparansi Pak ya, Penting, wajibnya Pak ya. penting. Transparansi kunci. Kunci sekali itu. Dari situ kepercayaan muncul. Betul. Nah, kepercayaan muncul, harapan ada. Nah, situ kita bergerak sama-sama Pak ya. Itu sih Pak PR-nya Pak. Kenapa itu harus transparan Pak? Ya, hari ini kan orang saling curiga. Iya. Oh, jangan-jangan Pak RT, jangan-jangan Pak Lurah. Menurut saya mandi juga seperti itu. Iya. Nah, tinggal hari ini bagaimana mengkomunikasikan dan transparansi terhadap penggunaannya. Ya. Kalau menurut perbubnya kan ya masyarakat harus tahu. Iya. Masyarakat ikut terlibat memusyawarahkan tentang kegunaan dana 150 juta itu. Ya, transparansi itu. Oke Pak. Ya. Apa harapan kita buat generasi muda atau Gen Z Pak? Buat di Kukarna Pak? Pertama harus belajar. Belajar. Ya, karena tugas pokok kita, Gen Z kita hari ini kan ya mohon maaf nih, serba instan. Oh iya. Nah, serba instan, apa-apa instan. Jadi kita harus belajar jadi basic kita yang utama. Nah, setelah kita belajar ya persiapkan keterampilan. Sama skill Pak ya. Ya, skill. Nah, penting skill. Hari ini kan Gen Z jangan hanya mengandalkan bonus demografi misalnya, tapi skill kita apa, kemampuan kita apa supaya bisa bersaing dengan yang lain. Jadi menurut saya lihat Pak ya, dari sudut pandang saya Gen Z ini gini Pak. Mereka kan serba instan Pak ya. Ya, Mereka melihat apa yang mereka di medsos atau apa, kan kita melihat para penguasa atau pejabat ini kan nyontohkannya ya bisa disebut sebagai pejabat Pak, berdebat seperti itu, omongannya pun seperti itu, nih kayak mana antara carangan dengan yang dikerjakan iya beda Nah, ini yang ya kan? repot. Jadi konsisten kan Pak. Ya, ini repot Nah, jadinya. jadi mereka pun jadinya kayak pesimis atau apatis gitu nah Pak. Ya. Nah, dengan harapan ini kan itu kan sayang padahal mereka ini dah harusnya semangat baru di situ ya kan? Itu kayak mana tuh? Mandi dapatnya disalahkan sih, ada yang ditiru. Iya, Nah, ini karenanya kan sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai tokoh, sebagai orang yang menjadi panutan, Iya. ya memang harus memberikan guidance, memberikan contoh yang baik, memberikan pelajaran yang baik, dan menunjukkan kepada Gen Z kita, pada generasi penerus kita ini, arah yang benar. ideal seperti itu Pak ya. Ya. Tapi faktanya, aduh nangis saya Pak. Idealnya seperti itu ya kan. Maunya gitu. Iya, itu. Maunya. Jadi, menurut saya Pak dibutuhkan tokoh-tokoh masyarakat yang untuk ke Gen Z dari pihak komunitas dan swasta lah yang bisa membesarkan, yang bisa menjadi panutan juga. Selain mereka kita susah Pak ngerubahin di atas itu Pak. Mungkin ya. Nggak tahu, Harusnya mungkin ada. bisa dong. Harusnya. Kontrol masyarakat itu penting. Oke, harusnya ada yang gerakkan dong. Antara yang di atas sama yang di bawah ini Nah. kita saling memerlukan, Ya. saling membutuhkan. Yang di atas yang ngatur, yang kita yang diatur kan. Ya. Nah, kita yang diatur tentu dengan ada regulasinya. Ya. Tapi bagaimana pelaksanaan regulasinya? Ini kontrol masyarakat tuh penting. Berarti harus ada yang tengah-tengah untuk gerakan ini. Harus. Jembatannya Pak ya. Ya, harus ada yang menjembatani, Ya. harus ada yang mengkomunikasikan. Ya. Mengkomunikasikan dan menjembatani bukan berarti kita harus demo rame-rame, Enggak. enggak dijual. Ya. Saling Tapi bagaimana mengkomunikasikan ini agar pelaksanaan yang di atas ini sesuai dengan apa yang kita ini Pak harapkan. rencana saya ini Pak, rencana saya ini Pak. Jadi jembatannya gitu nah. Jangan di miss. Jadi apa program-program pemerintah tuh yuk biar masyarakat bisa bantu. Podcast seperti ini bermanfaat Ya. untuk menjembatani aspirasi Yes. masyarakat. Jadi- Kapan-kapan tuh diundang dong yang di pinggir-pinggir jalan. Oh iya, sabar tangan aja Pak. Ya. Nanti, Pak. Nih jalan-jalan nunggu ini aja Pak. Ada sponsor nih Pak. Itu pentingnya wadah aspirasi dan untuk pejabat Pak ya. Apa munda harapannya, pesannya Pak buat masyarakat Etam dan buat yang
pejabat Etam apa? Pesan dari Etam sebagai masyarakat. Kita sebagai tengah-tengah nih, Etam anggaplah sebagai tengah-tengah nih. Etam ini tengah-tengah jembatannya. Apa ya? Karena kalau mewakili harapan semua orang memang berat. Berani bisa. Etam bisa menyenangkan semua orang. Kalau harapan sebagai masyarakat sebenarnya sih bagaimana pemerintah ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Hal dasar. Karena pemerintah itu tugas dia adalah melayani, bukan dilayani loh ya. Kebalik. Betul tuh. Nah, karena dia digaji oleh rakyat dari anggaran rakyat, dari uang rakyat untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap rakyat. Iya, mereka cuma pengelola, Pak ya. Dia tidak boleh dilayani, jangan terbalik. Nanti kita ketemu pemerintah, oh dia minta dilayani. Salah. Betul. Tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan yang terbaik terhadap rakyat. Itu amanah, Pak ya. Itu amanah, itu tugas utamanya. Apa bentuk pelayanan yang terbaik itu? Ya minimal pelayanan dasar, Ya. pelayanan kesehatan, pendidikan, gitu kan. Ya, no. Ya. Barang-barang sembako, Ya. sembako, Pak ya. Sembako, lapangan pekerjaan, Ya. infrastruktur baik, gitu kan. Nah, baru apa tugas masyarakat? Kewajiban kita adalah bagaimana membantu pemerintah untuk bisa merealisasikan semua ini. Nih, saya ngutip yang lagi rame di nih, Pak, meme TikTok atau sosmed, Pak. Ya, Etam kerja cari seorang, lamaran bikin seorang, pas kerja dipajakin. dipajakin. Ini repotnya. Buka warung, modal seorang, bangun seorang, gitu kan, jualan seorang, bersihkan seorang, begitu akhir suruh pajak. Wah, ya itu, Pak. Sebenarnya sih boleh ya. Memang kita wajib bayar pajak. Tetapi kewajiban pemerintah tadi itu harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Betul, harus dibalik. Jangan apa-apa dipersulit. Iya, regulasi. Mau dapatkan pekerjaan susah. Oh iya. Mau masuk sekolah susah. Iya. Mau mendekati unit pelayanan kesehatan juga dipersulit misalnya. Nah, tapi ada yang terbaik hari ini. Bupati katanya cukup dengan KTP saja kita berobat. Nah, Bisa dicoba tuh. Oke. tapi saya nggak mau coba. Kenapa? Nggak mau sakit saya. Oh iya, maksudnya tetangga. Kawa. Oke ya. Nih terakhir nih Pak ya. Ya. Etam coba tanya sedikit. Kita kan pernah menjabat sebagai wakil rakyat Pak ya, 2 periode. Ya, menurut kita nih apa, bagaimana wakil rakyat itu bisa bekerja sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan apa kewajibannya Pak? Ya. Tugas pokok wakil rakyat sebenarnya ada 3. Ya. Dia punya fungsi budgeting, dia menganggarkan. Ya. Sekukar ini kira-kira yang prioritas itu apa? Kebutuhan yang utama itu apa? Nah, itu gambaran seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, dia fungsi legislasi. Dia bisa membuat peraturan, membuat peraturan daerah, membuat regulasi-regulasi lain yang kira-kira apa yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, fungsi dia yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah, ini yang menurut saya memang sedikit agak sulit bagi para wakil rakyat itu memberikan pengawasan. Pengawasan ke eksekutif. Ya. Kemudian pengawasan realisasi daripada anggaran. Kenapa? Kadang-kadang teman-teman sebagai anggota DPR juga merangkap sebagai pemain. Oh, Dia ngawasin, dia juga yang ikut main. Dia mana wasit jadi main juga Pak? Nah, itu yang repot. Harusnya anggota DPR itu harus bersih dari para pemain-pemain ini. Idealnya seperti itu ya. Dia harus betul-betul melaksanakan fungsi pengawasannya. Nah, dan yang paling penting, wakil rakyat itu kan mewakili rakyat. Iya, wakil masih itu Pak. Nah, jadi ketuanya siapa? Ya kita sebagai rakyat. Dia wakilnya, kita ketuanya. Jadi kameranya didengar Pak. Nah, ini yang repot. Sebagai wakil, harusnya dia bekerja berdasarkan keinginan dari rakyat. Aspirasi ya. Aspirasi rakyat. Dia bukan bekerja berdasarkan keinginan dia. Ya, atau keinginan Pak, kepentingan partai bagaimana? Nah, itu yang sulit. Ya. Partai itu juga merupakan representasi daripada suara rakyat. Iya. Harusnya ini harus bersinergi. Jadi gimana solusinya itu Pak? Biar jadi Solusinya menurut saya adalah wakil rakyat kembali kepada rakyat, bekerja, berbuat, melakukan yang terbaik untuk rakyat. Ya, inginnya seperti itu Pak ya. Cuma yang saya ingin tahu nih, kita lihat di lapangan kan saya belum melihat Pak yang seperti itu Pak. Nah, proses awalnya harus diperbaikin. Seleksi awal calon wakil rakyat itu penting. Nah, Latar belakang pendidikannya, kemampuannya, atau kapasitasnya, gitu kan. portofolionya Pak ya. Ya, itu yang paling penting. Jadi mulai seleksi awalnya itu harus diperbaikin.
Iya. Nih. Jangan isi tasnya aja dong yang diperhatikan Oh iya. gitu kan ya. Ini kan rahasia umum Pak ya. Setiap datang pemilihan apapun pasti ya inilah Pak. Nah itu yang Ya kan? repot. Nah, jadi saya juga kadang pikir, ya kalian jangan protes kalau kalian tidak didengar. Ya kan udah dibeli. Nah, katanya NPWP nomor piro, wani piro. Nah, ini yang repot. Itu kan kayak lingkar setan Pak ya. Ya. Jadi kayak mana merubah itu? Yuk dari awal lah. Jangan nak milih karena ini. Ya. Yang mana apa yang kalian percaya itu yang berjuangkan. Harus. Ya. Itu penting. Itu yang Mindsetnya harus dirubah. berubah. Ya, itu sih PR Saya sih masih berharap dan saya masih meyakini masyarakat sanggup lah itu. harusnya gitu. Ya. Jadi kita harus gencar mengampanyekan itu, Pak. Harus kita kampanyekan. Ya, kampanyekan. Agar apa? Agar Hak nanti rakyat ada tuh, perubahan dan perbaikan. Betul, ingin seperti itu. Seru Pak ya, untuk kita. Seru dan menurut saya harus lebih banyak waktu lagi kita berdiskusi. Iya. Kita Iya. bercerita, keresahan menyorong juga. Ya. Ini mau rame Pak, banyak yang nonton. Kita lanjut part 2 Pak. Mau rame nih ya. Oh. Ya, Oke, kan? Cok. Nanti kita boleh jangan part 2, part 3, part 4, Oke. part 5 juga bisa nanti. Dengan tema yang berbeda. Tentunya, Ya, ya. Inginnya sih membalikan masyarakat yang diberikan amanah kepada penguasa, itu mereka mensejahterakan masyarakat. Ya. Jadi itu harapannya kan. Yang paling penting itu rakyat harus jadi tuan di rumahnya seorang. Ya, itu nomor 1 tuh. Ya. Semua kesejahteraan di tangan rakyat dan pemimpin itu kan amanah Pak ya. Pemimpin itu amanah, tugas dia melayani. Ya itu, saya ini ngerti pemimpin yang sudah disumpah di atas kitab suci dan ada undang-undangnya, mereka masih khianat Pak. Hati-hati kena sumpahin lah ya. Ya itu aja lagi. Itu apa ya? Ya. Makasih buat segalanya, makasih buat Pak Marwan Pak. Siap, makasih. Sudah berikan waktu saya dan tempat ini. Makasih pada Kopi Menyapa. Ini recommended buat Ya, kopi Pak ya. recommended kopi menyapa, kopinya enak. Harganya pistinya seger. Makasih Pak Marwan. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Cuma soal cuma tapi gimana kita angkat terus.